Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan semua dimanapun berada, keluarga Maranatha pada saat ini dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada hari kita boleh berjumpa untuk belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak Tuhan dimanapun berada, keluarga Maranatha dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hidup kita, kita berikan tempat yang terbaik kepada Tuhan saat ini untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada saat ini. Tuhan Yesus yang akan menolong, memimpin, memelihara, dan memberkati kehidupan kami saat ini. Kami memberikan hidup kami untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya yang akan memimpin kami saat kami belajar kebenaran firman-Mu oleh Roh Kudus Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap telinga dibukakan, setiap pemikiran dibukakan, hati dibukakan oleh Tuhan. Kami mendengar, kami mengerti, kami memahami, kami menyimpannya di tempat yang terbaik dalam hidup kami. Kami melakukannya yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang paling baik yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang seorang perempuan yang memiliki anak yang sakit. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memproses hidup dari ibu ini, dari perempuan ini, supaya dia menunjukkan kualitas dari imannya yang paling baik. Topik firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dengan judul Meminta dalam Kerendahan Hati. Terkadang Tuhan diam saat kita meminta kepadanya. Dan Tuhan seolah-olah tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tetapi kenyataan sebenarnya bahwa Tuhan ingin melihat kualitas dari iman kita, yaitu kerendahan hati di hadapannya. Orang yang punya kualitas iman, dia tahan uji. Itu sebabnya dia rendah hati. Ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia datang meminta kepada Tuhan. Dia tidak lagi berteriak-teriak dalam kepanikannya kepada Tuhan. Ketika dia tahu dia berteriak-teriak, Tuhan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, bahwa Tuhan tidak pun, bahkan Tuhan pun tidak peduli dengan apa yang dia alami. Sepertinya demikian. Dia datang mendekat, tersungkur di kaki Yesus dan menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan katakan, oh tidak patut roti yang sediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kalimat itu dia tangkap sebagai sebuah jawaban doa. Meskipun dia dibilang anak anjing, anjing kecil yang tinggal di rumah. Terserah Tuhan mau bilang apa, Tuhan mau bilang aku anjing, memang betul aku anjing. Karena aku juga orang kafir kok. Tapi satu hal benar Tuhan apa yang Engkau katakan. Namun anjing itu pun dapat remah-remah dari tuannya. Anjing itu akan sabar menunggu sampai tuannya siap makan. Ketika tuannya siap makan, maka dia akan menunggu dengan sabar. Remah-remah itu dilemparkan dari meja tuannya. Ataupun dia akan menunggu dengan sabar
sampai majikannya tergerak hati untuk memberikan sepotong kecil, pecahan kecil dari makanan itu kepadanya. Dia akan menunggu dengan sabar sambil menatap majikannya dengan sabar. Sampai majikannya mau memberikan kepadanya sepotong kecil makanan itu. Benar Tuhan apa yang Engkau katakan. Perempuan ini membenarkan semua apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Tanpa menyalahkan Tuhan dengan sikap dan jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Luar biasa sekali kerendahan hati orang ini. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak peduli? Kenapa engkau tidak peduli? Bukankah engkau orang baik? Kenapa engkau cuek? Kenapa engkau menolak aku? Katanya engkau orang baik. Tetapi dia sadar siapa dirinya yang datang meminta. Dan dia tahu siapa orang, siapa pribadi yang dia datangi. Banyak orang tidak sadar tentang hal ini. Dia merasa dia pantas. Dia merasa dia layak ketika dia meminta kepada Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku setia, aku rajin, aku sudah berbuat baik. Mana Tuhan pertolonganmu? Aku sudah banyak berdoa seperti yang firman Tuhan katakan. Mana Tuhan pertolonganmu? Dia merasa apa yang sudah dia lakukan pantas diganjar dengan kebaikan Tuhan. Dia merasa bahwa apa yang sudah dia kerjakan pantas mendapatkan upah. Dia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk meminta. Siapa kita bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta? Kita orang berdosa. Kita manusia celaka kata Alkitab. Kita hidup setiap hari bergumul dengan dosa. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan. Penguasa tunggal satu-satunya pemilik hidup kita. Tapi kita suka memaksa Tuhan. Kita sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa dengan apa yang sudah kita lakukan, kita pantas, kita layak untuk ditolong. Bahkan ada yang merasa dia lebih layak, lebih pantas dari orang lain. Kita harus bertobat. Kesadaran diri kita, siapa kita di hadapan Allah, akan menggerakkan hatinya untuk menolong. Sekali lagi, kesadaran akan siapa diri kita, siapa kita di hadapan Allah, akan menggerakkan hatinya untuk menolong kita. Perempuan ini sadar diri bahwa dia bukanlah umat Allah, tapi bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Dia sadar dalam pandangan umum waktu itu oleh orang Israel bahwa dia adalah seorang kafir yang disamakan dengan binatang. Tidak masalah semua orang bilang aku binatang. Tidak masalah orang bilang aku kafir sama dengan binatang. Tidak masalah. Tetapi satu hal sekarang, apapun kata orang, apapun yang orang bilang tentang aku, apapun yang akan Tuhan katakan tentang aku, itu semua benar. Tidak ada yang salah dengan itu semua Tuhan. Tetapi Tuhan satu hal, tolonglah aku. Akuilah segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Akuilah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Seperti perempuan ini. Dia sadar bahwa dia bukan domba. Tetapi orang katakan bahwa mereka adalah bangsa yang kafir sama dengan binatang najis. Dalam pandangan orang Israel pada saat itu. Dia sadar, dia tahu siapa dia. Ya betul memang Tuhan. Benar Tuhan. Ini suatu perkataan yang luar biasa. Benar Tuhan apa yang Kau katakan. Benar Tuhan apa yang orang bilang. Benar aku memang begitu. Aku memang tidak layak. Aku orang berdosa. Aku tidak pantas. Aku bukan orang yang baik. Aku bukan orang suci. Bukan orang yang kudus. Bukan orang yang benar. Aku penyembah berhala. Aku orang yang tidak bertuhan. Benar Tuhan. Tetapi Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Anakku sakit dan menderita. Ini adalah pengakuan iman yang luar biasa.
dari seorang yang tidak terdidik dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat baik-baik, perempuan ini adalah bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Dia orang Kanaan, tinggal di tanah Kanaan. Dia bangsa penyembah berhala, penyembah patung. Dia tinggal dalam komunitas orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, bukan dalam komunitas umat Allah. Tetapi satu kesempatan saja yang datang kepadanya ketika Tuhan berkunjung ke daerahnya. Ia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia tidak mau kesempatan yang satu-satunya. Sehingga dia datang kepada Tuhan apapun kondisinya, memang betul semua itu. Tapi satu hal, dia merendahkan diri kepada Tuhan dan di hadapan murid-murid Tuhan. Supaya apa? Satu kesempatan ini jangan lewat. Alkitab mencatat satu-satunya mujizat yang terjadi di tanah Kanaan adalah kepada perempuan ini. Hanya dia yang mendapat itu. Ketika Tuhan datang ke daerah Kanaan, daerah Tirus dan Sidon, di sebelah utara Galilea, satu-satunya orang yang menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat, dan satu-satunya mujizat yang terjadi di daerah itu adalah apa yang diterima oleh perempuan Kanaan ini. Satu-satunya kesempatan tidak dia lewatkan. Sekali lagi, dia bukan dari umat Allah. Dia bukan penyembah Allah yang benar. Dia menyembah patung, dia menyembah berhala, menyembah setan-setan, menyembah segala macam tugu-tugu berhala. Bahkan orang Kanaan membakar anak-anaknya sebagai persembahan kepada Baal. Tetapi ketika Tuhan datang kepadanya, sudah tidak ada lagi yang lain yang dapat menolong dia. Yesus lewat datang ke daerahnya. Satu-satunya kesempatan tidak dia lewatkan. Berapa banyak orang Kristen yang terdidik di dalam kebenaran, tinggal di dalam keluarga yang memahami firman Tuhan, sudah belajar tentang kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dia lewatkan begitu saja. Setiap kesempatan yang datang, dia buang begitu saja. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia tidak terima sebagai sebuah kebenaran. Dia buang kesempatan itu. Dan banyak kesempatan yang dia buang. Dan ingat baik-baik, tidak akan selalu kesempatan itu kembali. Perempuan ini mengajarkan satu hal kepada kita. Gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, karena belum tentu ada kesempatan yang berikutnya. Satu kesempatan saja yang datang, dia tidak lewatkan. Ini luar biasa sekali. Ingat, Tuhan katakan tadi bahwa dia hanya datang secara khusus kepada bangsa Israel, dan bukan kepada bangsa-bangsa lain yang sudah ditolak oleh Tuhan. Tetapi mereka yang datang dan mau merendahkan dirinya akan menerima perkenanan Tuhan dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang datang dalam kerendahan hati akan diberikan kesempatan, akan diterima oleh Tuhan, dan akan ditolong oleh Tuhan. Kerendahan hati adalah syarat mutlak untuk menerima pertolongan Tuhan, yang Tuhan umpamakan sebagai roti tadi itu, yang hanya disediakan untuk anak-anak, tetapi bisa juga diterima oleh bukan anak-anak. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan hal ini, kerendahan hati. Sudahkah kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan? Dia Allah memberi teladan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Dia memberi teladan dalam kerendahan hati. Dia datang turun serendah-rendahnya. Tapi manusia seringkali kepengen dia dihormati, kepengen dia dihargai, bahkan kalau bisa dia disembah sebagai raja. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang membuat Tuhan pada akhirnya mau untuk menolong. Matius pasal 15 ayat 28, Markus pasal 7 ayat 29 katakan demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya tidak dibawa, anaknya ada di rumah. Tapi mujizat itu langsung terjadi di rumah. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, Markus lebih memberikan penegasan. Apa yang membuat Tuhan itu mau menolong. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu itu, kata-kata yang mana? Benar Tuhan. Akulah anjing itu yang duduk di meja Tuanku menunggu dengan sabar. Kapan aku dapatkan secuil makanan, sepotong kecil, yaitu rema-rema itu yang dijatuhkan dari meja Tuanku. Benar Tuhan. Dan Tuhan melihat iman orang, Tuhan katakan, hai ibu, besar iman. Jadilah kepadamu seperti yang engkau katakan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Ini iman yang luar biasa sekali, yang lahir dari seseorang yang tidak menyembah Tuhan. Tapi ketika didapatkan satu kesempatan, dia tidak lewatkan itu semua. Luar biasa. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan ucapkan kepada perempuan ini. 1. Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Sekali lagi, perhatikan perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan kepada perempuan ini. Hai ibu, besar imanmu. Artinya apa? Iman, perkataan, dan sikap hati itu sejalan. Iman itu tidak terlihat. Tetapi orang beriman nampak dari perkataan dan sikap hatinya. Kenapa? Iman itu dengan perkataan dan sikap hati itu berjalan sama-sama. Banyak orang Kristen katakan punya iman, tapi dia tidak rendah hati. Dia sombong. Dia memaksakan Tuhan. Apalagi di tengah situasi yang seperti hari-hari ini. Oh, tidak punya iman, takut dengan virus corona. Takut. Umat Allah harus punya iman. Betul, tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi apakah itu kerendahan hati atau kesombongan? Sekali lagi, iman, perkataan, dan sikap hati itu sejalan. Kita membaca dalam Amsal pasal yang ke-29, ayat 23. Katakan demikian, keangkuhan merendahkan orang. Keangkuhan merendahkan orang. Tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu merendahkan. Akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Dan inilah pujian Tuhan katakan, hai ibu besar imanmu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat catatan Alkitab tentang iman yang besar yang dicatat dalam Alkitab. Hanya ada 2 catatan di dalam Alkitab tentang iman yang besar ini. Yang pertama, apa yang kita sudah pelajari hari ini dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, Markus 7 ayat 24 sampai 30 tentang perempuan Kanaan yang percaya ini. Hai ibu, besar imanmu. Peristiwa yang kedua yang dicatat adalah di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13 dan Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang perwira di Kapernaum. Dia adalah orang Romawi, bukan orang Israel, bukan umat Allah yang datang memohon kepada Tuhan Yesus. 2 orang ini ditemukan Tuhan iman yang luar biasa besar. Iman yang besar tidak ditemukan Tuhan Yesus di antara umat Allah pada waktu itu atau orang Israel, melainkan kepada bangsa kafir atau goyim, para penyembah berhala. Kita baca apa yang Alkitab catat tentang hal ini. Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Lukas 7 ayat yang ke-9 berkata demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, yaitu perkataan dari perwira itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa. Matius pasal 8 ayat ke-10 katakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, para murid-murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Padahal Tuhan datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Tetapi dia tidak jumpai iman yang luar biasa. Justru iman yang luar biasa ditemukan kepada bangsa kafir atau goyim. Pertama perempuan Kanaan, kedua seorang perwira di Kapernaum. Dia adalah orang Romawi. Luar biasa. Hasil dari meminta dalam kerendahan hati. Dalam Matius pasal 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Markus 7 ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat yang ke-30, perempuan itu pulang ke rumahnya dan didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, kita akan dipuji oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang punya iman yang luar biasa. Karena puncak dari iman kepada Tuhan, orang itu jadi rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, apa yang dia minta kepada Tuhan, itu terjadi. Bahkan setan pun takut kepada orang yang rendah hati. Luar biasa. Orang yang rendah hati akan menerima perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang ia minta akan diberikan oleh Tuhan. Bahkan setan pun takut kepada orang yang rendah hati. Mari kita semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Anda yang sedang bergumul di dalam persoalanmu, meminta kepada Tuhan dalam pergumulanmu. Engkau yang sedang berdoa pada saat-saat ini, menolong. Engkau yang sedang berdoa pada saat-saat ini, meminta pertolongan Tuhan. Mari rendah hatilah kita. Jangan sombong. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang engkau doakan, engkau gumuli di hadapan Tuhan. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Maka Tuhan akan menjawab doa dan permohonan kita. Jadilah orang yang rendah hati, bahwa iman, perkataan, dan sikap hati itu sejalan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada, jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah rendah hati, karena hanya orang yang rendah hati yang akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati akan menerima pujian yang daripada Tuhan, tapi orang yang angkuh akan direndahkan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan kami belajar rendah hati seperti Engkau. Untuk supaya Tuhan, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman. Kami mau Tuhan menerima firman dengan segenap hati kami. Dan kami akan melakukannya di dalam hidup kami. Setelah kami belajar Tuhan tentang firman, kami juga akan belajar untuk melakukannya langkah demi selangkah di dalam hidup kami. Orang-orang yang sedang di dalam pergumulan hari ini, yang sedang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, kiranya dia mau belajar untuk rendah hati dan meminta, mengenali siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa dia sebenarnya, sehingga kami seharusnya harus tahu dan paham bahwa bukan karena apa yang sudah kami lakukan dan berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong kehidupan kami. Sesungguhnya kami orang berdosa, kami orang hina, orang celaka, hanya karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Tuhan ampuni kami dari segala kebodohan-kebodohan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Diberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah menyaksikan pelayanan ini Tuhan. Hidup mereka diberkati, dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang membutuhkan pertolongan ditolong oleh Tuhan, yang sedang di dalam kebingungan ditetapkan hatinya, diterangi dengan firman Tuhan, karena firman adalah pelita dalam kehidupan kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami,
Tuhan Yesus, lindungi pemerintahan kami yang ada, presiden, wakil presiden. Berkati setiap pembantu-pembantu presiden. Berkati Tuhan, pimpinan-pimpinan lembaga negara, anggota-anggota dewan yang ada, baik di MPR dan di DPR, baik yang di pusat maupun di daerah, di provinsi. Diberkatilah Tuhan aparat-aparat negara kami, penegakan hukum yang ada di negara kami. Diberkatilah Tuhan TNI, Polri, juga Tuhan KPK. Sehingga Tuhan, hal yang baik akan datang dan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan tolong, bangsa kami sudah ada di angka 50.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Dengan Surabaya menjadi pusat penyebaran, lindungilah Tuhan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah zona merah ini. Lindungilah kami semua, lindungilah keluarga kami, lindungilah umat-umat-Mu, lindungilah hamba-hamba-Mu, lindungilah para medis yang bekerja, dokter dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit Tuhan. Lindungi Tuhan, supaya Tuhan semua masalah ini boleh selesai. Di dalam normal yang baru, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini diberkati. Kami memberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas dan Pulau Rote. Diberkati kekayaan alam, laut, hutan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang baik yang daripada Tuhan kiranya dicurahkan bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami senantiasa. Kami terima berkat Tuhan, yang berkelimpahan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Penyertaan Allah Roh Kudus memimpin menyertai hidup kami, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Sampai pada hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, kami layak masuk dalam kemuliaan kekal. Kami terima berkat Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan.